Baik, kita masih membahas soal latihan A dari buku paket halaman 14 ya. Sekarang kita akan lanjutkan untuk mengerjakan soal nomor 4 dan soal nomor 5. Nah, ini soal penerapan konsep. Nomor 4, nyatakan bilangan kompleks 2 plus 2i dalam bentuk polar dan eksponen ya. Dalam bentuk polar itu berarti nanti bentuk umumnya adalah Z sama dengan R kali dalam kurung cos theta ditambah I kali sin theta ya. Kemudian kalau dalam bentuk eksponen berarti nanti bentuk umumnya adalah Z sama dengan R kali E pangkat I kali theta ya. Jadi prinsipnya kita akan hitung dulu berapakah nilainya R dan berapakah nilainya theta ya. Untuk menghitung berapa nilainya R ya, nanti kita gunakan rumus pada teorema Pythagoras. Jadi R itu akan sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat ya. Ini sudah kita bahas di video materi. Nah, kalau di soal ini ya berarti X-nya 2, Y-nya juga 2 ya. Jadi R itu akan sama dengan akar 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat ya. 2 kuadratnya ada 2, berarti bisa kita tulis 2 kali 2 kuadrat ya. Jadi sekali lagi karena 2 kuadratnya itu ada 2, bisa ditulis 2 kali 2 kuadrat. Nah, berapa akar 2 kali 2 kuadrat ya? Akar 2 kuadrat itu ya sama dengan 2, berarti nanti R itu sama dengan 2 akar 2. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menghitung theta dengan menggunakan pendekatan tangen ya. Tangen theta itu rumusnya adalah Y dibagi dengan X. Kemudian 2 plus 2i itu kan terletak di kuadran 1. Jadi ya karena X-nya positif, Y-nya positif. Ya sudah, berarti nanti tetanya itu ya terletak di antara sudut 0 sampai berapa? 90 derajat ya. Oke, berarti tangen theta itu sama dengan 2 per 2. Y-nya 2, X-nya 2. 2 per 2 itu 1. Maka theta itu sama dengan tangen inverse dari 1. Jadi tangen inverse itu maksudnya sudut berapa yang mana nilai tangennya itu sama dengan 1. Nah, itulah di video materi saya tekankan bahwa adik-adik harus ingat nilai tangen dari sudut-sudut istimewa ya. Tangen 45 derajat itu nilainya 1. Berarti tangen inverse dari 1 itu ya sama dengan 45 derajat. Ya, berarti R-nya sudah ketemu, tetanya juga sudah ketemu. Nah, maka kita bisa tuliskan di sini bentuk polar dari 2 plus 2i itu adalah Z sama dengan 2 akar 2 kali dalam kurung cos 45 derajat ditambah I kali sin 45 derajat ya. Sementara bentuk eksponennya adalah Z sama dengan 2 akar 2 kali E pangkat I kali 45 derajat. Oke, gampang ya. Jadi yang kiri ini adalah bentuk polar, kemudian yang kanan ini adalah bentuk eksponen. Kemudian kita ke soal nomor 5. Tentukan bilangan X dan Y dengan Z1 sama dengan X plus 3i, Z2 sama dengan 3 min YI agar Z1 sama dengan Z2. Nah, berarti di sini kita tinggal menggunakan syarat kesamaan dua bilangan kompleks ya. Jadi syarat dua bilangan kompleks itu sama, maka bagian realnya itu harus sama, bagian imajinernya juga harus sama ya. Oke, untuk Z1 itu adalah X ditambah 3i. Kemudian untuk Z2 itu 3 dikurangi Y dikalikan dengan I. Nah, tugas kita adalah menentukan nilainya X dan nilainya Y. Nah, kita tahu bahwa X ini adalah bagian real, yaitu ya bagian real dari Z1. Sementara Y itu adalah bagian imajiner dari Z2. Berarti karena Z1 sama dengan Z2, maka langsung saja bagian real dari Z1 ya, atau nanti supaya enak dipakai belajar,
Nah, kita tulis begini. Bagian real dari Z1 itu sama dengan bagian real dari Z2. Jadi ya, bagian real Z1 itu X, ini yang ditanyakan. Sementara bagian real Z2 itu adalah 3. Nah, artinya X-nya sama dengan 3. Kemudian dengan cara yang sama, tinggal kita tulis di sini bagian imajiner dari Z1 itu harus sama dengan bagian imajiner dari Z2. Ya, bagian imajiner dari Z1 itu adalah 3, sementara bagian imajiner dari Z2 itu adalah minus Y. Ya, Dek ya. Nah, maka tugas kita adalah menghitung Y. Berarti ruas kiri dan ruas kanan ya, ini kita kalikan saja dengan negatif 1 ya, supaya apa? Supaya minus Y berubah menjadi plus Y. Berarti 3 kali min 1 sama dengan min 3, minus Y kali min 1 sama dengan plus Y. Kemudian kita balik ya, Y sama dengan negatif 3. Nah, ini jawabannya. Oke, berarti X-nya sama dengan 3, kemudian Y-nya sama dengan negatif 3 ya. X-nya 3, Y-nya min 3. Oke, gampang ya. Baik, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 4 dan nomor 5. Silakan jika ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar. Untuk pembahasan